7 kesalahan fatal saat mulai bisnis yang bikin kamu gagal sejak awal. Memulai bisnis memang menjanjikan banyak hal. Kebebasan finansial, tidak punya atasan, bisa bekerja dari mana saja, serta kesempatan untuk mewujudkan ide-ide kreatif. Namun, sayangnya, tidak semua orang berhasil melewati tahap awal pembangunan bisnis. Banyak pebisnis pemula yang justru gagal di tengah jalan karena melakukan beberapa kesalahan besar, bahkan seringkali tanpa disadari. Padahal, jika mengenalinya sejak dini, mereka bisa saja sudah berada di jalur yang benar menuju kesuksesan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para pebisnis pemula, sehingga kamu bisa belajar darinya dan meningkatkan peluangmu untuk sukses. Kesalahan pertama yang paling umum adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Bayangkan, kamu naik mobil tanpa tahu kemana arahnya. Semua jalan terlihat benar, tapi kamu tidak pernah sampai kemana-mana. Inilah yang terjadi pada banyak pebisnis pemula yang mulai usaha hanya karena ikut-ikutan atau ingin cepat kaya. Mereka tidak punya visi kuat tentang apa yang ingin dicapai, siapa target pasar mereka, atau bagaimana bisnis itu akan berkembang. Tanpa tujuan yang jelas, ketika ada hambatan kecil, mereka langsung menyerah. Oleh karena itu, penting sekali untuk merancang roadmap bisnis yang jelas, termasuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, nilai-nilai yang ingin dipegang, serta strategi awal yang realistis. Kesalahan kedua yang seringkali menjadi penghambat besar adalah ingin hasil instan tanpa proses. Ada mitos bahwa bisnis online bisa membuat seseorang kaya dalam waktu singkat. Padahal, realitanya sangat berbeda. Banyak pemula yang mencoba satu model bisnis selama seminggu atau 2 minggu, lalu langsung menyerah begitu belum melihat hasil. Misalnya, dropshipper yang langsung ganti produk setelah belum laku-laku, atau affiliate marketer yang berhenti setelah belum dapat komisi dalam beberapa hari. Padahal, rata-rata bisnis online butuh waktu minimal 3-6 bulan untuk mulai stabil dan menghasilkan pendapatan yang layak. Yang membedakan pebisnis sukses dan gagal bukanlah bakat atau modal besar, melainkan kesabaran dan konsistensi dalam menjalankan prosesnya. Kesalahan ketiga yang juga sering diabaikan adalah tidak memahami siapa target pasar sebenarnya. Banyak pebisnis pemula asal menjual tanpa riset siapa calon pembelinya. Contoh nyatanya adalah menjual baju batik ke anak muda Gen Z yang lebih suka gaya streetwear, atau menawarkan produk skincare mahal ke mahasiswa dengan anggaran terbatas. Hasilnya, tidak ada penjualan, iklan sia-sia, dan akhirnya menyerah. Untuk menghindari hal ini, penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam. Pelajari siapa target pasar kamu, di mana mereka menghabiskan waktu online, apa masalah yang mereka hadapi, dan bagaimana cara bicara yang bisa mereka pahami. Dengan begitu, kamu bisa membuat penawaran yang relevan dan mudah diterima oleh audiens. Kesalahan keempat yang seringkali diabaikan adalah terlalu fokus pada produk, bukan solusi. Orang tidak membeli produk, mereka membeli solusi dari masalah mereka. Sayangnya, banyak pebisnis yang lupa akan hal ini. Contohnya, seseorang membeli blender bukan karena warnanya cantik, tapi karena ingin bisa membuat jus dengan cepat. Sementara seseorang membeli e-course bukan karena covernya bagus, tapi karena ingin bisa kerja remote dan punya penghasilan tetap. Jika kamu hanya fokus pada fitur produk, kamu akan kesulitan menjualnya. Solusinya adalah mengubah cara kamu berkomunikasi. Fokus pada manfaat dan hasil yang didapat pembeli. Gunakan bahasa yang menyentuh emosi dan menyentuh masalah nyata. Jawab pertanyaan, kenapa ini penting bagi mereka? Dengan begitu, kamu tidak hanya menjual barang, tapi memberikan nilai nyata. Kesalahan kelima yang seringkali menjadi penyebab kebangkrutan bisnis kecil adalah tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang baik. Seringkali bisnis merasa sehat, padahal sedang merugi tanpa disadari. Beberapa contoh kesalahan keuangan yang umum terjadi
Antara lain tidak tahu biaya produksi sebenarnya, menjual dengan harga yang terlalu rendah, tidak melacak cash flow bulanan, dan tidak tahu laba bersih dari setiap transaksi. Akibatnya, uang masuk terus keluar tanpa dikontrol, dan bisnis akhirnya bangkrut. Untuk menghindarinya, bangun sistem pencatatan sederhana menggunakan aplikasi seperti Google Sheets, Excel, atau software akuntansi seperti Journal, Accurate, atau buku warung. Lacak semua pengeluaran dan pemasukan, serta evaluasi keuntungan bersih secara berkala. Kalau kamu tidak tahu angka-angkanya, kamu seperti naik motor dengan mata tertutup. Kesalahan keenam yang sering dialami oleh pebisnis pemula adalah tidak mau belajar dari kegagalan. Gagal itu wajar. Yang membedakan pebisnis sukses dan gagal adalah cara mereka menyikapi kegagalan tersebut. Ada yang bilang, saya sudah coba bisnis, tapi nggak cocok buat saya. Padahal, mungkin dia hanya salah strategi, kurang sabar, atau tidak mau belajar dari pengalaman. Kegagalan adalah guru terbaik, tapi hanya jika kamu benar-benar belajar darinya. Setiap kali kamu gagal, evaluasi penyebabnya. Apakah strategi promosi salah? Apakah produk tidak dibutuhkan pasar? Apakah kamu terlalu cepat menyerah? Setelah tahu penyebabnya, perbaiki dan coba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Kesalahan ketujuh dan terakhir yang sering kali diabaikan adalah tidak membangun brand yang kuat. Kamu bisa jualan barang bagus, tapi kalau orang tidak kenal kamu, mereka ragu untuk membeli. Banyak pebisnis fokus hanya pada produk, tanpa membangun identitas diri atau brand. Akibatnya, penjualan bergantung pada diskon atau promosi. Pelanggan tidak loyal, dan susah dikenali di tengah persaingan. Solusinya adalah membangun personal branding atau brand identity yang kuat. Gunakan suara khas saat berbicara. Ceritakan perjalananmu sebagai pengusaha dan tonjolkan nilai-nilai yang kamu pegang. Brand yang kuat, ikoloh daya tarik yang tinggi, ikoloh penjualan yang lebih mudah. Jika kamu baru memulai bisnis, jangan khawatir jika masih banyak kesalahan. Yang penting adalah kesadaran untuk memperbaikinya. Setiap pebisnis sukses pasti pernah gagal, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus belajar, mengadaptasi, dan bangkit lebih kuat. Jadi, jika kamu merasa pernah melakukan salah satu dari 7 kesalahan di atas, tenang, masih bisa diperbaiki. Yang penting, kamu aware dan mau berubah. Jika kamu suka pembahasan ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman yang juga ingin mulai bisnis. Dan jika kamu ingin tips praktis lainnya, pastikan untuk mengikuti kami untuk update terbaru. Di kolom komentar, tuliskan satu kesalahan yang pernah kamu alami saat mulai bisnis dan bagaimana kamu mengatasinya. Siapa tahu bisa membantu teman lain juga. Terima kasih sudah mengikuti.